Halo teman-teman, video kali ini akan membahas toko paling natural dan realistis dalam Churchill KPH. Toko yang dimaksud tentunya adalah siluman kecil Sumakian Bu, putra dari pendekar super sakti Sumahan. Langsung aja kita mulai ke dalam pembahasannya. Jangan lupa untuk like maupun subscribe bila teman-teman suka dengan video ini. Sumakian Bu, pemuda tampan dan gagah ini, lahir dari keluarga yang boleh dikata memiliki segalanya. Ayahnya pendekar super sakti Sumahan, ganteng dan gagah. Ibunya putri Nirahai, cantik dan jelita. Akan menjadi aneh jika Sumakian Bu tidak memiliki warisan fisik yang gagah dan tampan. Memiliki ayah dan ibu yang rupawan secara fisik membuat Sumakian Bu pun terlahir dan tumbuh sebagai orang yang tampan dan gagah. Ini hal yang lumrah saja dan berlaku secara universal. Semua anak-anak pendekar super sakti dari kedua orang istrinya, Lulu dan Nirahai, memang dikaruniai bentuk fisik yang cantik jelita seperti Putri Milana dan tampan gagah pada diri Sumakian Lee dan Sumakian Bu. Dari segi ekonomi, ayahnya adalah pendekar besar yang mewarisi properti Pulau Es, tentunya memiliki kemampuan keuangan yang mencukupi. Ibunya bahkan adalah putri kaisar kerajaan Qing, tentunya juga bukan hal yang aneh jika punya harta benda yang lebih dari cukup. Keluarga sakti ini memanglah tidak menonjolkan kekayaan, tapi sangatlah berkecukupan dari segi ekonomi keluarga, bahkan mampu menghidupi juga beberapa orang yang tinggal di Pulau Es. Pendidikan yang didapat Sumakian Bu sebagai anak dari seorang tokoh besar dunia persilatan, maka pendidikan dasar pembentukan mental dan karakter pastilah menjadi prioritas. Dunia Kang O walau keras dan ganas, tidak hanya berorientasi pada pendidikan ilmu silat semata, tapi juga pendidikan sastra. Bahkan ini satu keharusan sehingga walau hidup terasing di tengah pulau, pastilah Sumahan punya cara untuk mendidik anaknya dengan pelajaran sastra dan ilmu pengetahuan. Dari ilmu silat, seorang tokoh legendaris sekelas Sumahan tidaklah mungkin hanya akan membekali anaknya dengan kemampuan silat yang biasa-biasa saja. Nama besar dan reputasi dipertaruhkan di sini. Saya ataupun marga Suma adalah jaminan kualitas tingkat tinggi pada era itu. Ilmu legendaris Swat Im Sinkang dan Huyang Sinkang dari ayahnya diajarkan kepada ketiga anaknya. Begitu juga berbagai ilmu yang dimiliki kedua orang ibu mereka, yang terkenal juga punya kesaktian tinggi. Kalau berbicara sifat dan karakter, Sumakian Bu sejak kecil, remaja sampai seorang pemuda memiliki watak yang lincah dan riang gembira, kadang iseng, nakal dan agak sembrono, serta punya keingintahuan yang besar, juga punya komitmen yang kuat dalam menegakkan kebenaran dan membasmi kejahatan. Itulah deskripsi seorang Sumakian Bu dalam menjalani kehidupan yang normal dan serba berkecukupan, sampai pada usia seorang pemuda tanggung. Punya seorang ayah dan sepasang ibu, serta seorang kakak laki-laki yang hidup harmonis dan berbahagia, masa cerah menanti di depan mata. Lantas, apakah Sumakian Bu super sakti seperti ayahnya? Jawabannya adalah tidak. Apakah sebagai cucu kaisar, Sumakian Bu memegang jabatan penting di istana kerajaan seperti ibunya dulu? Jawabannya juga tidak. Normatif saja jalan hidup yang dilalui putra bungsu istana Pulau Es ini sampai pada usia kurang lebih 18 tahun. Dengan kenakalannya, dia mengajak kakaknya untuk meninggalkan Pulau Es dengan alasan sudah rindu dan ingin bertemu kakak perempuan mereka, yaitu Putri Milana yang tinggal di kota raja. Dan mulailah Sumakian Bu menginjakkan kaki ke dunia ramai, merasakan sensasi berpetualang sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ayah ibunya dulu. Sumakian Bu dua kali jatuh cinta dalam hidupnya. Yang pertama terhadap putri Butan yang cantik jelita, Shanti Dewi. Cinta pada pandangan pertama kurang lebih ya seperti itulah. Dan itu adalah hal yang lumrah saja dan umum terjadi ketika seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama. Apalagi sosok Shanti Dewi yang disepakati oleh hampir semua pembaca novel Coffee House sebagai wanita tercantik. Pesona kecantikannya yang luar biasa tidak urung membuat Sumakian Bu jadi tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur. Tapi yang terjadi justru jauh dari harapan. Shanti Dewi ternyata tidak cinta kepadanya. Kagum dan suka iya, tapi cinta tidak. Apa yang kurang dari Sumakian Bu sampai tidak bisa membuat seorang Shanti Dewi jatuh cinta juga kepadanya? Sebenarnya tidak ada yang kurang dan hanya soal rasa saja. Shanti Dewi tidak memiliki rasa cinta itu, jadinya ya tidak bisa dipaksakan.
Selang 5-6 tahun setelah apa yang dia alami dengan Shanti Dewi, benih-benih cinta kembali menghampiri Suma Qianbu. Kali ini dia yang dicintai, dan cinta itu datang dari seorang gadis yang juga cantik jelita, bahkan galak dan berani. Namanya adalah Teng Xiangyin. Suma Qianbu yang pernah patah hati akhirnya mampu membuka hati untuk menerima dan mencintai Teng Xiangyin, sehingga membawa mereka bersatu dalam ikatan pernikahan. Apa yang terjadi antara Suma Qianbu dan Shanti Dewi juga merupakan hal yang biasa terjadi di mana saja dan kapan saja, yang seolah memiliki kapasitas terbaik dan segalanya tidak lantas kemudian bisa juga memiliki rasa cinta. Suma Qianbu pernah merasakan pahitnya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya jika dia ingin mendapatkan cinta dari Shanti Dewi, dia dapat melakukannya dengan cara melindungi dia dengan sepenuh jiwa raga, membelanya mati-matian kalau perlu dengan taruhan nyawa, seperti yang dilakukan oleh Gat Bunbeng dan Huan Tekhwat, dan mereka berdua itu dicintai oleh Shanti Dewi. Suma Qianbu pernah terlibat cinta satu malam dengan Mao Xiaomoli. Apa yang terjadi antara Suma Qianbu dan siluman kucing Mao Xiaomoli kembali memberikan gambaran terang benderang akan sosok Suma Qianbu yang manusiawi. Biasanya yang namanya pendekar tahan godaan, tapi godaan dari wanita sekelas Mao Xiaomoli memang agak berat untuk bisa bertahan, dan Suma Qianbu pun terjerumus menikmati indahnya cinta satu malam. Erangan kucing sepertinya punya daya magis yang luar biasa, sehingga membuat putra pendekar super sakti ini jatuh dan terlena dalam buayan dan belayan. Mao Xiaomoli menjadi orang yang beruntung karena mampu merenggut keperjakaan dari Suma Qianbu dan didapat dengan cara sukarela, tidak dengan paksaan, apalagi kekerasan. Dari segi etika dan moral, apalagi kalau melihat reputasi dan nama besar keluarganya, jelas dan tegas bahwa apa yang dia lakukan ini adalah perbuatan tidak patut, tapi semuanya sudah terjadi, menyesalinya pun sudah terjadi. Suma Qianbu sekali lagi hanyalah manusia biasa yang belum mampu melepaskan diri dari godaan dan nafsu. Dalam satu tahap kehidupannya, Suma Qianbu mengalami transformasi fisik dan perilaku. Menghilang selama kurang lebih 5 tahun, Suma Qianbu muncul lagi dengan penampilan yang berbeda. Di usianya yang baru sekira 25 atau 26 tahun, rambut Suma Qianbu telah jadi putih semuanya sehingga dia dijuluki siluman kecil. Julukan siluman kecil ini muncul karena kehebatan ilmu silat dan tampilan fisiknya yang mengingatkan orang akan pendekar siluman Sumahan. Tocu Pulau Es ini memang selain mendapati julukan pendekar super sakti, juga dijuluki pendekar siluman karena kemampuan ilmu sihirnya yang hebat sekali dan rambutnya yang walau masih pada usia muda, tapi sudah memutih semuanya dan dibiarkan riap-riapan. Kemiripan fisik dan rambut inilah yang membuat orang dunia Kang-Ou yang menjuluki Suma Qianbu sebagai siluman kecil, tanpa tahu bahwa sebenarnya siluman kecil ini justru adalah putra dari pendekar siluman Sumahan. Pada waktu itu, satu-satunya orang yang mengetahui kalau siluman kecil adalah Suma Qianbu hanyalah Kim Shin Niko yang dipanggil ibu oleh Suma Qianbu. Dan perubahan setelah waktu 5 tahun itu bukan hanya pada penampilan fisik, tapi juga sifat dan watak Suma Qianbu. Suma Qianbu semulanya adalah seorang pemuda yang lincah gembira, menjadi seorang pendiam dan seolah kehilangan kegembiraan. Suma Qianbu dan istrinya Teng Xiangyin punya masalah dalam mendapatkan keturunan. Biasanya kan cuma dalam hitungan bulan, tidak sampai setahun setelah menikah produksinya sudah kelihatan hasilnya. Kalau zaman sekarang, bahkan banyak yang sebelum menikah sudah melakukan tes produktivitas. Sedangkan suami istri ini sudah sekira 5 tahun menikah belum juga memperoleh momongan. Hal ini menggelisahkan bahkan mempengaruhi kondisi psikologis sepasang suami istri ini, terutama pada Teng Xiangyin. Berbagai upaya dilakukan agar supaya bisa mendapatkan anak, sampai akhirnya mereka mendengar kabar bahwa mustika naga hijau bisa membantu proses terjadinya kehamilan dan sangat mempermudah untuk mendapatkan anak. Setelah berjuang sekuat tenaga, bahkan hampir tewas kalau tidak dibantu oleh Bu Cisan, akhirnya Suma Qianbu bisa mengalahkan ular raksasa yang memiliki mustika naga hijau. Dan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih, Suma Qianbu berkenan mengajarkan sebuah ilmu silat yang merupakan ilmu simpanan keluarga Pulau Es kepada Bu Cisan. Sejak menyandang julukan siluman kecil, Suma Qianbu memang memperoleh kemajuan yang sangat pesat dalam kemampuan ilmu silatnya. Semua properti ilmu silat warisan Pulau Es yang dipelajari dari ayah dan ibunya berhasil dia matangkan, bahkan berhasil melakukan inovasi yang luar biasa,
ketika mampu menggabungkan dua ilmu hebat milik Pulau Es, yaitu Swat Im Sin Kang dan Hui Yang Sin Kang. Ilmu yang mempunyai dua tenaga yang bertentangan ini biasanya mekanismenya sendiri-sendiri. Swat Im Sin Kang punya varian gerakan sendiri yang mengeluarkan hawa sakti yang sangat dingin, dan Hui Yang Sin Kang juga punya metode gerakan sendiri yang akan mengeluarkan hawa pukulan yang sangat panas. Di tangan Suma Qianbu, teknik dua ilmu sakti ini berhasil digabung menjadi kekuatan yang amat dahsyat. Pada novel Jodoh Raja Wali diceritakan, ketika dalam posisi sedang menyamar dan tidak saling kenal, si Gagu versus si kakek, Suma Qianbu bertarung dengan kakaknya Suma Qianli. Dalam perkelahian itu, keduanya ada pada level yang seimbang sampai ketika puncaknya terjadi benturan tenaga sakti antara keduanya. Akibatnya Suma Qianli terpental dan menderita luka dalam yang sangat parah dan hampir kehilangan nyawanya. Kalau tidak cepat ditangani oleh Sai Chu Kai Ong atau si Raja Pengemis Singa, Ketua Hong Sim Kai Pang atau Perkumpulan Pengemis Hati Kosong yang kebetulan berada di tempat itu dan menjadi saksi pertarungan tingkat tinggi itu. Peristiwa itu adalah bukti kemampuan tenaga Sin Kang dari Suma Qianbu yang meningkat secara drastis. Dan juga Suma Qianbu memiliki dua ilmu sakti yang sangatlah dahsyat, yaitu Zhousan Hueteng atau ilmu terbang di atas rumput, dan ilmu silat Shin Ho Chuan In atau bangau sakti menerjang awan. Digambarkan bahwa ilmu ini tergolong ilmu yang mujizat, yaitu gerakan silat yang amat cepat seperti berkelabatnya kilat, seperti seekor burung yang berterbangan ke sana kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah mendapat bimbingan dari Kim Sim Niko atau pendeta wanita berhati emas dan mematangkan serta menciptakan sebuah ilmu baru, Suma Qianbu memang menjadi jauh lebih lihai dibanding sebelumnya. Ko Ping Ho menciptakan sosok seorang Suma Qianbu ini sebagai manusia yang menjalani dinamika dan problematika hidup layaknya orang kebanyakan, sangat realistis dan merupakan tokoh paling natural dalam KPH Universe. Pendekar yang satu ini bahkan terkesan seperti tenggelam oleh hingar-bingar tokoh sakti yang lain, padahal dari sisi kesaktian di eranya dia atau 10 tahun sebelum dan 10 tahun sesudahnya, soal kecepatan gerakan Suma Qianbu lebih cepat dibanding si Jerry Maut Wan Tek Huat, Gak Bun Beng, naga sakti gurun pasir, Kau Kok Chu, dan pendekar suling emas Kam Hong. Ilmu ginkang siluman kecil adalah ilmu ginkang terbaik di eranya. Dalam hal kecepatan, hanya kalah dari Song Huan Lui Kun atau ilmu silat badai dan petirnya, pendekar super sakti Sumahan. Soal kekuatan tenaga Sin Kang, gabungan tenaga mujizat Swat Im Sin Kang dan Hui Yang Sin Kang yang dia ciptakan dengan resiko rambutnya menjadi putih dan hampir kehilangan nyawa, mungkin hanya kalah setengah level dibanding tenaga sakti inti buminya Gak Bun Beng dan Shin Leong Hok Te-nya naga sakti gurun pasir. Dan asumsinya, kekuatan Sin Kang siluman kecil berada di atas pendekar suling emas Kam Hong. Itulah siluman kecil, itulah Suma Qianbu yang dinamika dan realita kehidupan yang dia jalani banyak dan umum terjadi pada manusia normal, manusia biasa seperti kita yang kita lihat di sekitaran kita. Segitu saja pembahasan pada video kali ini teman-teman sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai berjumpa lagi ya pada video-video pembahasan silat yang lainnya.